Halo guys, sekarang di belakang saya ini ada mesin petetas telur. Jadi ini mesinnya merupakan mesin otomatis untuk netasin telur secara otomatis. Jadi kan bapak itu sekarang punya ayam yang dia itu berhenti, ya maksudnya yang dia itu tidak berhenti untuk bertelur. Jadi karena kapasitasnya melebihi dari ayamnya untuk ngeram, dan ayamnya ternyata nggak ngeram juga. Jadi kita butuh mesin petetas telur. Ini baru beli kisaran sebulan yang lalu. Papa minta beliin waktu itu sama aku kan, karena bapak nggak ngerti untuk beli online kayak gitu kan. Terus saya cari untuk mesin yang kira-kira bagus secara review di online-nya. Jadi orang juga banyak yang beli kayak gitu kan. Terus ini ternyata yang paling bagus menurut saya. Nah itu lampunya dia otomatis hidup sama mati sesuai sama suhunya gitu. Karena suhunya 37,5, nanti dia hidup lagi ketika 37,0 kata bapak tadi kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi suhunya pun untuk di dalam inkubator ini ternyata secara otomatis dia akan hidup sama mati secara otomatis. Nah sekarang tepat pada hari ini itu ayamnya udah netas, telurnya udah netas kok ayamnya lagi. Jadi telurnya udah netas, udah beberapa, ada 2 ekor kalau nggak salah tadi. Sekalian aja kan ketika aku pulang, sekalian aja aku buatin video untuk mindahin ayam-ayam dari mesin inkubator ini. Kita lihat aja ya gimana. Nah guys, ini suhunya 37,0, terus lampunya hidup. Terus kita mau lihat dulu yang netasnya. Oh ada 2 orang, ada 2 ekor ternyata. Yang satu itu kayaknya baru netas ya guys, ini nih. Nah ini baru netas ini. Yang itu yang di pojokan itu dia baru udah lama tuh, agak lama itu netasnya. Terus bapak tadi udah bilang buruan untuk diambil yang di pojok ini, karena nanti kan ini mesinnya bergerak otomatis ya, bergeser otomatis, dan secara otomatis dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan untuk membalik telur di dalam inkubator ini. Nah kalau ayam ini nggak cepet-cepet diambil, takutnya itu ayamnya bakal kejepit gitu. Jadi sebelum ayamnya kejepit, kita harusnya cepat buru-buru ngambil ayamnya tersebut. Oke guys, tadi aku juga udah nyiapin kandangnya. Nah ini mati lagi nih, nggak bisa dilihat lagi. Tadi aku udah nyiapin kandangnya untuk anak ayamnya itu. Dan untuk yang netas itu nanti area yang tengah ini guys, area yang tengah ini itu adalah telur-telur yang duluan diambil, yang udah duluan ditaruh, maksudnya yang udah duluan ditaruh itu dimasukkan di dalam sini. Nah untuk yang kiri kanannya telur ini, itu kata bapak sih tadi masih lama, kisaran tanggal 25 dia baru netas, karena ditaruhnya nggak barengan mereka ini. Jadi yang ini satu kloter, sisanya ini kloter-kloter berikutnya. Nextnya nanti kata bapak sih tanggal 25 gitu kalau nggak salah gitu. Nah mending kita ambil dulu untuk telurnya. Sekarang suhunya masih 37,1. Nah sudah nyala lagi, sekarang 37,0, dan ketika lebih dari 37,0, 37,5 sampai 37,1 dia bakal mati lagi gitu. Dan tadi seperti saya bilang, ini telurnya dia bakal dibalik secara otomatis karena dia bergeser gitu. Iya gitu. Yang satu udah mulai berjalan tuh, udah mulai gerak juga. Nah, udah mau ke pinggir, nemuin temennya. Hai guys, tunggu aku guys gitu.
Oh iya, untuk informasi mesinnya sendiri, ini saya beli yang merek Surya Rezeki ya. Jadi saya beli ini, saya cari mesin inkubator di online di Tokopedia gitu, dan bukan endorse. Itu cari yang secara reviewnya, seperti yang saya bilang tadi, yang reviewnya itu paling banyak dan paling bagus gitu. Nah, dan untuk harga sendiri juga, ini juga nggak terlalu mahal ya guys. Ya cukup lah untuk bukan cukup sih, ya masih terjangkau lah maksudnya harganya. Tinggal silahkan cek sendiri, ini banyak kok di Tokopedia yang kualitas, apalagi yang merek Surya Rezeki juga bukan satu toko aja yang jualan, tapi lebih dari satu toko gitu. Dan saya cari yang reviewnya bagus. Jadi maksudnya secara review bagus ini, pengirimannya juga cepat, terus alatnya ketika sampai rusak atau enggak, dan berfungsi atau enggak, kayak gitu. Oke guys, nah sudah di ujung dia, cepet banget sih pindahnya. Udah di ujung aja, coba apa diambil juga ya yang basah ya. Bapakku bilang katanya ketika dia menetas itu kasih waktu sekitar 3 jam sampai dia ada kering, udah kuat kayak gitu ya guys ya. Nah ini merupakan, oh iya ya, saya belum ngasih tahu juga ya, kalau ini itu merupakan telur-telur ayam hutan semuanya guys. Ada satu ini telur Bangkok yang paling depan ini yang saya tunjuk, yang lainnya ini telur ayam hutan semua guys. Jadi kan bapak kan, saya udah pernah juga kan buat video yang kandang kawin ayam hutan. Nah itu induknya sampai 3 ekor sampai 2 ekor. Nah di dalam kandangnya itu yang 2 ekor sampai 3 ekor itu mereka bertelur tapi nggak berhenti bertelurnya gitu. Nah karena kebanyakan itu udah dititipin juga sama ayam-ayam yang ngeram. Ayam-ayam yang ngeram itu udah dititipin telur semuanya, nggak taunya masih kekurangan juga, masih butuh telur, masih butuh mesin petetas telur ini atau inkubator ini, karena mereka bisa sehari itu bisa sampai 2 atau sampai 5 telur yang bertelur di dalam kandang. Nah, jadi telur-telurnya itu diambil terus ditetaskan di mesin atau dititipin ke ayam-ayam yang lagi mengeram. Salahnya ayam yang ngeram itu waktunya atau timingnya kadang nggak sama, dan ya belum tentu pas saat itu dia lagi bertelur gitu. Jadi makanya butuh beli mesin ini gitu guys. Oke guys, saatnya kita pindahkan. Mungkin yang saya ambil baru yang mana ya, yang ini aja dulu lah, yang kering ini dulu kita ambil. Kita taruh dalam kandang kecil, kita lihat apakah sederet ini bakal netas semua atau enggak. Tapi bersyukur banget ini ternyata mesinnya berfungsi gitu guys. Oke guys, kita pindahin dulu ya. Nah guys, jadi ini adalah lampunya. Jadi ini adalah kandangnya yang bakal dipakai untuk ayam yang nanti baru netas di inkubator itu. Ini dia udah dikasih lampu, tapi sekarang bapak lagi siap-siap buat alas di bawahnya. Jadi harus dipersiapkan dulu alasnya biar dia nggak masuk dalam jeruji di bawahnya itu yang bolong-bolong kayak gitu. Nah guys, tadi kandangnya kan udah disiapin, udah dikasih lampu juga, terus tempat minum udah dikasih, tempat makannya juga udah dikasih. Nah ini tinggal mau ngambil ayamnya. Nah saya mau nunggu lampunya mati dulu. Ketika udah 37,5, saya masih 37,2.
Jadi saya salah ya, ternyata tadi ketika 37,5 dia mati, terus ketika dia ke 37,0 dia hidup. Nah ini udah berdiri lagi, udah kuat banget itu guys. Nah sekarang lampunya udah mati, kita mau buka dulu. Salahnya saya masih belum tahu kayak apa nih cara bukanya. Kata papa sih digeser. Oh gini guys, ternyata. Pertama diambil, ini adalah ayam F1 ya, jadi dari ayam hutan asli. Nah itu kok kebalik dia guys. Sini, kamu berdiri dulu sini ya guys. Saya mau menyelamatkan saudara kamu yang kejepit ya guys. Nah ini kejepit guys, karena masih basah jadi kata papa jangan dulu. Udah lampunya udah hidup lagi. Kata papa ngambilnya itu ngambil pas lagi lampunya mati, biar nggak ganggu suhu ruangannya. Nah sudah ditutup. Dia untung masih standby. Aduh sorry ya tuh. Liar banget guys, bunyi lagi. Buktinya ini kan ayam hutannya kayak gini ya guys, takut gitu. Oke guys, kita bawa dulu ya ke dalam. Nah guys, kata bapak tadi ternyata ini yang kecil yang baru netas ini walaupun masih basah harus tetap diambil, karena di suhunya di sana paling cuma berapa watt, beda sama yang di dalam kandang nanti. Jadi biar dia cepat kering dan biar yang kecil tadi ada temennya, jadi kita ambil sekarang juga gitu. Ini ayamnya yang netas. Jadi guys, kita bawa dulu ya guys. Oke guys, ini ayamnya udah dimasukin dalam kandang. Ada 2 ekor di dalam sini. Kita lihat aja nanti gimana yang di dalam inkubator. Oh iya, ternyata yang di dalam inkubator itu yang bakal menetas barengan harusnya yang 2 telur di tengah itu sudah kloter pertama. Jadi kalau misalnya mereka netas nanti ada kisaran 12 ekor ayam hutan F1 yang bakal menetas, tapi kita nggak tahu itu nanti bakal semuanya netas atau enggak. Semoga aja semuanya dan bisa netas, jadi kandangnya bisa terisi banyak ayam F1. Oke guys. Oke guys, untuk update pada sore ini itu tinggal sisa untuk telur berugonya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang di tengah ini, yang nomor 2 sama nomor 3 barisnya ini, sebelah sini sama sebelah sini. Itu tinggal 7 telur, 7 butir untuk telur berugonya dan 1 butir yang paling depan ini telur Bangkok. Jadi diprediksi sebenarnya tuh besok baru akan menetas, tapi ternyata ya udah beberapa ekor yang udah menetas. Sampai saat ini itu yang menetas ada 4 ekor, sedangkan sisanya sedangkan 1 telur lagi itu ada yang busuk guys ternyata. Jadi yang menetas ada 4 ekor dan yang sisanya telur berugonya 7 sama telur Bangkoknya 1. Tapi kita belum tahu ya ini bakal menetas atau enggak sisanya. Kita lihat aja karena ini adalah percobaan pertama untuk inkubator telur ini gitu. Tapi syukur sih kalau lihat sisanya yang sudah kalau kita lihat yang udah netas itu ya, itu dia ya, lumayan lah, ada yang udah mulai kuat gitu. Tapi ada juga yang ayamnya itu ternyata prematur, jadi mau nggak mau tadi itu dibantuin untuk netasnya. Terus ada juga yang sampai saat ini itu masih belum bisa berdiri gitu. Nanti kita update lagi, kayak hari ini udah sore sebenarnya. Kita update untuk besok paginya gimana, apakah sisa telurnya ini akan menetas semua untuk 2 baris yang di tengah ini atau enggak. Jadi cuma 4 telur aja, 4 ekor aja yang netas. Terus apakah 4 ekor itu yang sudah menetas itu akan tetap bisa bertahan lama atau
ya ujung-ujungnya mati juga gitu. Tapi jangan sampai lah ya guys ya. Oke guys, ini untuk update sore ini, kita lanjutkan besok ya. Ya, oke guys, sekarang ini adalah hari kedua. Dan kalau kalian lihat itu ada yang udah mengelupas tutup telurnya sendiri. Baru satu nih, kemarin kan udah 4 tuh. Terus harusnya hari ini tuh udah pada netas. Ternyata baru satu yang ada progresnya. Nggak tahu yang lainnya itu apa busuk atau memang belum netas aja. Kalau hitungannya, kalau kata bapak sih udah 21 hari gitu. Nah ini sudah sore, jadi ini adalah hari keduanya. Saya kenapa dari pagi nggak bikin video, karena memang belum ada progresnya. Baru sekarang tuh baru ada kelihatan satu yang udah ngelupas tapi belum netes, belum pecah semua itu cangkangnya. Jadi kita tunggu aja ya guys untuk progresnya gimana. Siapa tahu besok udah pada netes semua atau ada progres yang lainnya. Mungkin ya setidaknya semoga menetas semuanya lah ya. Kita tunggu sampai mungkin 4 hari, nggak sampai 4 hari juga kali ya. Ya besok lah baru nanti kita periksa semua apakah telurnya itu memang masih bagus atau sudah busuk kayak gitu. Oke guys, ini untuk berita untuk hari kedua. Nah guys, akhirnya yang menetas cuman 4 ekor aja nih. Sayang banget ya guys. Banyak banget faktor yang mempengaruhi dari tidak menetasnya telur-telur ini guys. Salah satunya yaitu dari kita sendiri yang masih belajar mengenai bagaimana menggunakan alat mesin tetas tersebut. Mungkin juga dari suhunya, cara menyetel suhunya juga kita masih belum paham guys. Kita masih harus belajar lagi. Dan di dalam mesin tersebut itu seharusnya ada air di bawahnya. Jadi mungkin kita terlalu banyak memberikan air, dan juga mungkin telurnya memang tidak dibuahi oleh pejantan. Sebenarnya itu tidak terlalu menjadi faktor utama kami, karena semua telur yang dititipkan ke induk yang lainnya itu banyak yang menetas. Jadi itu menunjukkan bahwa telur dibuahi oleh sang pejantan. Mungkin ada faktor yang lain juga, tapi kami masih harus pelajari lagi. Semoga untuk telur-telur kedepannya yang kita masukkan ke inkubator tersebut bisa lebih banyak lagi yang menetas. Ya, sekian itu aja sih untuk review dari mesin inkubator. Kita belum tahu faktor yang mempengaruhi sebenarnya apa, karena terlalu banyak banget faktor yang mempengaruhi. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.